Perkenalkan, nama saya Desi Adiana Pamila Kabui. Saya mahasiswa semester 1 kelas C dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pendidikan, tentang pengertian pendidikan, unsur-unsur pendidikan, dan tujuan serta sistem suatu pendidikan. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan kita sebagai mahasiswa dapat memahami dan mengerti berbagai hal yang membangun dan menyusun suatu sistem pendidikan. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian pendidikan. Ada begitu banyak sekali arti dan pandangan pendidikan. Menurut saya, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran secara sadar atau tidak sadar yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan untuk mengubah perilaku yang buruk menjadi yang baik atau yang tidak tahu menjadi tahu. Terdapat juga beberapa arti pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli agar kita dapat mengetahui dan mengerti apa itu pendidikan. Para ahli Plato, filosof Yunani yang hidup dari tahun 429 sebelum Masehi sampai 346 Masehi mengatakan bahwa pendidikan ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal sesuai dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Dan menurut Aristoteles, filosof Yunani guru Iskandar Makedoni yang dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi mengatakan bahwa pendidikan itu ialah menyiapkan akal untuk pengajaran. Adalah tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Sehubungan dengan fungsi, tujuan, dan demikian penting itu, maka kita sebagai peserta didik harus memahaminya. Proses pendidikan merupakan suatu kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidik oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup mikro, meso, dan mikro. Tujuan utama pengelolaan tersebut yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman yang optimal. Ketiga ialah unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan terdiri dari peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, materi atau isi pendidikan, alat dan metode, dan yang terakhir lingkungan pendidik. Saya akan menjelaskan unsur-unsur pendidikan. Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik bersatu sebagai subjek didik karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diketahui atau diakui keberadaannya. Peserta didik memiliki ciri-ciri yang perlu dipahami. Yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individu dan perlakuan manusiawi. Dan yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Adalah pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sarana peserta didik. Yang ketiga adalah interaksi edukatif, yaitu komunikasi timbal balik antara peserta didik dan pendidik. Keempat adalah tujuan pendidikan. Ke arah mana tujuan dan proses pendidikan merupakan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tentunya untuk dapat menyampaikan materi pengetahuan kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai. Yang kelima adalah materi pendidikan. Materi pendidikan dalam hal ini menjurus kepada bahan ajar yang dijadikan perantara untuk menyampaikan materi dan pengetahuan kepada peserta didik. Yang adalah alat dan metode. Alat dan metode pendidikan merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dalam hal ini merupakan jenis bahan ajar yang digunakan. Sedangkan metode pendidikan merupakan sebuah cara untuk menyampaikan materi dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Yang ketujuh adalah lingkungan pendidikan atau tempat di mana peristiwa berlangsung. Tempat di mana peristiwa berlangsung atau proses belajar mengajar disebut lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan harus berkualitas dan kondusif untuk mendukung proses belajar mengajar. Presentasi saya dan pembelajaran saya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.